Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salsa Bila Lilia Dewi dengan nomor NPM 21024010004. Di sini saya akan memaparkan hasil PowerPoint yang sudah saya buat terkait dengan mata kuliah Ilmu Pertanian Modern dengan topik Pertanian Modern Hortikultura. Sebelum masuk ke materi, saya akan menunjukkan beberapa gambaran dari pertanian hortikultura. Baiklah, masuk ke materi. Pertanian hortikultura. Hortikultura berasal dari bahasa Latin hortus yang berarti tanaman pekarangan atau kultura yang berarti budidaya, sehingga dapat diartikan sebagai budidaya tanaman pekarangan. Kegiatan hortikultura meliputi pembenihan, pembibitan pohon, kultur jaringan, kultur tanaman, hama dan penyakit, panen, pengemasan, dan distribusi. Hortikultura adalah salah satu metode budidaya pertanian modern. Hortikultura merupakan salah satu cabang dari agronomi. Berbeda dengan agronomi, hortikultura berfokus pada penanaman buah-buahan, tanaman bunga, sayur, tanaman obat atau biofarmasi, dan kebun atau lanskap. Selanjutnya, kita akan mengenal jenis-jenis dari pertanian hortikultura. Yang pertama, ada tanaman sayuran atau biasa disebut olirekultura. Yang kedua, ada tanaman buah atau frutikultura. Yang ketiga, ada tanaman hias atau florikultura. Dan yang terakhir, ada keempat, tanaman obat atau biofarmaka. Di bawah ini dapat kita lihat contoh-contoh atau jenis-jenis dari tanaman yang telah saya sebutkan. Selanjutnya, apa sih perbedaan dari pertanian hortikultura dan perkebunan ini? Perbedaan antar hortikultura serta perkebunan ialah pada tanaman hortikultura hasil dari bercocok tanamnya bisa atau dapat dimanfaatkan dengan secara langsung. Sedangkan apabila pada perkebunan, hasilnya itu melalui tahap produksi kembali ataupun kemudian diolah lagi supaya bisa atau dapat dimanfaatkan. Tanaman perkebunan misalnya seperti karet, kopi, teh, kakao, serta sebagainya. Baik, selanjutnya manfaat pertanian modern hortikultura. Di sini dapat kita lihat ada beberapa manfaat dari pertanian hortikultura. Yang pertama, dapat meningkatkan perekonomian di Indonesia sampai ke luar negeri. Kedua, menambah apresiasi bagi komoditas obat-obatan serta juga sandang pangan. Yang ketiga, memiliki nilai jual yang bagus. Yang keempat, untuk penyediaan makanan sehat dan bermanfaat bagi kepenatan ketika di area perkotaan. Selanjutnya, cara penanaman pertanian modern hortikultura. Membudidayakan tanaman hortikultura itu tentu juga mempunyai atau memiliki beberapa tahapan serta juga persiapan tentunya. Di antaranya seperti gambar di bawah ini. Yang pertama ada persiapan lahan, merupakan tahap awal atau proses budidaya hortikultura ialah sebagai hal yang terpenting disebabkan karena tanaman yang dihasilkan itu akan bergantung pada yang pertama, pada jenis tanaman yang kemudian akan dikembangkan dari ukuran tanaman tersebut, serta juga usia memanennya itu haruslah diketahui. Yang kedua, teknik ataupun cara di dalam budidaya apa yang kemudian akan dilakukan.
apakah dengan menggunakan sistem hidroponik, aeroponik, organik, atau justru dengan teknik konvensional. Yang ketiga, luas bidang tanah atau juga lahan yang akan dipakai. Yang keempat, persiapan lahan dapat atau bisa juga menggunakan cara yang modern atau juga dengan konvensional. Tentu saja terdapat kelebihan serta kekurangannya masing-masing. Yang kedua ada proses pembibitan. Pembibitan dilakukan pada saat ingin mendapatkan tanaman yang kemudian akan dibudidayakan, biasanya disebut dengan perbanyakan tanaman. Memperbanyak tanaman tersebut mempunyai dua cara, di antaranya generatif dan vegetatif. Generatif ini dilakukan dengan penggunaan biji, serta untuk vegetatif itulah dilakukan dengan tangan manusia. Yang ketiga, penanaman bibit. Apabila pada proses penanaman bibit tersebut sudah selesai, maka langkah selanjutnya ialah penanaman. Baiknya penanamannya tersebut dilakukan di pagi hari atau juga di sore hari, pada saat terik matahari tidak terlalu panas. Yang keempat, pemeliharaan tanaman. Pemeliharaan yang dilakukan pada tanaman hortikultura ini juga haruslah lebih ekstra, serta membutuhkan perhatian lebih, yakni di dalam hal seperti pemupukan, penyiangan, serta juga mencegah serangan hama penyakit. Yang kelima, panen. Proses terakhir yang kemudian dinantikan oleh seorang petani, yang mana hasil panen itu sesuai dengan apa jenis tanamannya, bisa saja berupa seperti umbi, buah, daun, serta lain-lainnya. Selanjutnya, kita akan masuk ke materi terkait kelebihan dan kekurangan pertanian modern hortikultura. Dapat kita lihat kelebihan pertanian modern hortikultura. Yang pertama, lahan untuk produksi hortikultura relatif lebih efisien. Kedua, dalam sisi pemasaran, produk hortikultura memiliki potensi yang besar. Ketiga, perputaran uangnya lebih cepat dan dapat dibudidayakan dengan sistem yang bervariasi atau dengan cara hidroponik maupun aeroponik. Keempat, tidak memerlukan lahan khusus. Selanjutnya, kekurangan pertanian modern hortikultura. Yang pertama, harga yang berfluktuasi. Kedua, kualitas dan kuantitasnya masih rendah. Ketiga, risiko gagal panen terjadi saat musim kemarau. Selanjutnya, daftar pustaka. Di sini beberapa dari daftar pustaka yang saya cantumkan, yang saya dapat untuk saya buat materi dari PowerPoint ini. Ya, baik. Berakhir sudah penjelasan saya terkait materi pertanian modern hortikultura ini. Sekian. Jika kurang lebihnya dari penjelasan saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih.